Kakak, apa yang membuatmu putus asa sampai ingin mengakhiri hidup? Pikirkanlah keluargamu. Keluarga. Di dunia ini, selain orang tua dan anak, siapa lagi yang akan tulus padamu? Aku percaya begitu saja pada suamiku, hingga perusahaan menjadi miliknya. Rumah peninggalan orang tuaku juga atas nama selingkuhannya. Sekarang, bahkan biaya pengobatan anak pun aku tak mampu membayarnya. Jika bisa kembali, aku tak akan sebodoh ini. Aku akan membantumu. Apapun kesulitanmu, aku akan membantumu. Berbaliklah, mari kita bicara baik-baik. Kenapa aku bermimpi seperti itu? Ketua, hadiah dan gaun yang Anda minta sudah saya siapkan. Ketua, jika suami Anda tahu Anda adalah ketua perusahaan publik, pasti akan sangat terkejut. Anda menyuruh saya untuk mengakuisisi grup Ruihua dan mempromosikan suami Anda, Meng Jingren, sebagai wakil ketua juga sudah saya atur. 2 hari lagi akan ada pesta promosi. Saat itu Anda memakai gaun ini, pasti akan bersinar. Heng, tolong siapkan juga 1 set pakaian petugas kebersihan. Petugas kebersihan? Ya, dulu orang tuaku tidak setuju. Aku menikah dengan Meng Jingren, jadi aku menyembunyikan identitasku. Aku berencana saat mengungkapkan identitasku, memberi mereka tes kecil, aku akan berpura-pura jadi petugas kebersihan, untuk melihat apakah mereka layak dapat pengorbananku. Baik, Ketua, saya mengerti. Hati manusia, bisakah benar-benar diuji? Dasar sampah, jalan cepat. Panas begini, bikin cucuku kepanasan. Kau bisa ganti rugi? 10 kali lipat pun takkan cukup. Yatsu, enak tidak eskemnya? Enak. Aku mau lagi. Semua milikku, jangan kasih dia. Milikmu, semua milikmu. Dasar sampah, mana pantas makan yang sama denganmu? Cepat. Anak perempuan memang lambat. Bawa sayur saja lama-lama. Jangan malas, nanti tak ada makan siang untukmu. Telur ini 10 yuan 1, kau bisa ganti? Jangan banyak bicara, cepat ambil. Panas sekali. Aku yakin dia sengaja mau bikin aku mati kepanasan. Kakak aku tidak. Masih nangis? Dengar, jangan kira hari ini ibumu pulang. Lalu ada yang membelamu. Yaitu, setelah ibu dan ayahku rujuk kembali. Kamu dan ibumu minggir dari rumahku, kenapa kami yang harus pergi? Rumah itu milik ibuku, kalian yang seharusnya pergi. Dengar ya, si kecil pembawa sial. Sekarang rumah ini kami yang tinggali, ibumu itu. Orang gagal yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki, kamu dan ibumu. Hidup dari nafkah anakku, menghabiskan uang kami, parasit. Mama bukan parasit, Mama juga bekerja untuk keluarga. Dengar ya, gadis kecil. Nantinya pemilik rumah ini adalah aku akan mengusirmu. Memang hebat si Kongzi. Pantas saja satu-satunya penerus keluarga kami. Nenek, kamu harus menghukumnya, kalau tidak. Cucu kesayanganku benar. Kamu. Berdiri di sini di bawah terik, tanpa perintahku jangan pulang. Panas itu benar, otakmu kemasukan air ya, sepertinya kamu harus berdiri di sini lebih lama. Ayo Yaozu. Xiaomin pasti senang melihatku. Xiaomin, Mama sudah pulang. Xiaomin. Ayo Yaozu sayang, makan 1 suap lagi ya. Cucu kesayanganku hebat sekali. Bu, bagaimana kalau Xiaomin dibiarkan masuk? Kalau sampai kepanasan, Guanran pasti akan membuat masalah lagi. 40 derajat kenapa? Sekarang kamu sudah berani ya? Aku bahkan tidak boleh menghukum anakmu. Meng Jingren, dengar ja. Jangan sampai kau lupa daratan karena sudah menikah, Bu. Jingren, dia tidak bermaksud begitu, kamu tahu. Dia hanya terlalu baik, terlalu lembut, tapi kali ini, aku setuju dengan ibu. Karena kalau anak kecil tidak diajari sejak kecil, besar nanti akan lebih sulit diajari, lagi pula. Tidak semua orang seperti Yaozu kami. Yang begitu penurut, lihat-lihat, mantu lamaku memang mengerti aku. Menurutku, kamu harus manfaatkan kesempatan promosi ini. Cepat-cepat bercerai dan rujuk dengan Roruo, suami istri. Lebih baik yang asli, lagi pula. Roruo ini kan ibu kandung Yaozu. Kita harus beri Yaozu keluarga yang utuh, Bu. Aku tahu kamu bermaksud baik, tapi sekarang, Jingren sudah menikah lagi. Dan sudah punya anak perempuan, aku tidak ingin merusak pernikahannya. Walaupun dulu, aku bercerai dengannya memang ada alasannya. Roruo, kamu terlalu bodoh. Dulu kupikir kamu merendahkanku karena aku tidak punya uang. Kamu memilih pergi karena menganggap aku tidak punya pekerjaan. Tak kusangka kamu ternyata mengidap leukemia, tidak mau membebaniku. Tapi syukurlah, sekarang aku sudah sembuh, kariermu juga sukses.
kita juga punya anak laki-laki yang sangat lucu. Aku sekarang benar-benar bersyukur, tidak seperti si Roruo itu. Dari lihat saja sudah tahu, wanita yang cocok untuk berumah tangga. Aduh kamu, cepatlah bercerai dengan orang itu. Dan rujuk lagi dengan Roruo, Bu. Aku tidak peduli status atau gelar. Asalkan di hati Jingren ada aku, itu sudah cukup. Tidak bisa begitu, Roruo, aku beritahu kamu. Kamu adalah bintang keberuntungan yang melahirkan anak laki-laki untuk keluarga besar kami. Aku beritahu kamu, anakku. Sebentar lagi akan menjadi wakil presiden grup, gaji tahunan jutaan. Nanti, kita sekeluarga akan hidup bahagia bersama. Siapa yang mengganggu anak perempuanku? Meng Jingren. Di luar suhu 40 derajat, kamu biarkan anak sendiri berdiri. Dan tidak mengizinkannya masuk untuk makan. Kenapa kamu marahi anak laki-lakiku? Dia sendiri yang lari keluar tidak mau pulang. Masa aku harus memintanya pulang untuk makan? Xiaomin, benarkah begitu? Ibu, jangan bertengkar. Xiaomin yang lari keluar. Dengar tidak, anjing peliharaanku saja. Saat waktunya sudah tahu pulang sendiri. Dia bahkan tidak lebih baik dari anjingku. Nak, lihatlah wanita yang kamu cari, setiap hari tidak pulang. Bilang sibuk kerja di luar, ini. Kerjaannya jadi tukang bersih-bersih? Kamu bagaimana sih? Pulang pakai baju seperti ini? Pau Zekhali, cepat usir dia. Setiap hari kamu bilang kerja di luar untuk cari uang. Ternyata cuma menyapu jalan, membersihkan toilet. Bisakah kamu mengurangi hal-hal yang memalukan ini? Ganti baju. Meng Jingren, maksudmu apa? Tukang bersih-bersih, kenapa? Mereka juga cari makan dengan kerja keras. Jijik padaku, waktu keluargamu menghabiskan uangku. Kenapa tidak jijik? Jangan sebut-sebut lagi uang recehmu itu, uangmu. Buat sedekah ke pengemis saja tidak cukup, aku beritahu kamu. Anakku sebentar lagi jadi wakil presiden grup, gaji tahunan jutaan. Setiap menit bisa dapat puluhan ribu. Kalau kamu menyapu jalan, membersihkan toilet ini, harus dilakukan seumur hidup, ya? Sungguh menyedihkan, tetap ibuku yang paling cantik. Kenapa kamu bawa mantan istrimu ke rumah? Apa maksudmu? Dia ibu kandung Yaozu. Dia datang melihat ibunya, kenapa harus bilang sama kamu? 1 hari jadi suami istri, 100 hari masih ada rasa sayang. Sudah, jangan berantem lagi. Ayo kita makan dulu. Xiaomin, ayo makan, ya? Mama, kamu baik-baik saja? Gak apa-apa, Mama. Kamu ngapain sih? Aku ngapain? Bau asam, kamu pantas makan di meja, makan sama aku. Kalau mau makan, bawa mangkok ke kandang anjing. Ini rumahku. Kenapa aku gak boleh makan di meja? Kamu ngomong apa sih? Kamu bisa dibandingin sama ibuku. Papaku meninggal muda, ibuku sendirian. Susah payah membesarkanku, kalau tidak. Apakah kita bisa hidup seperti sekarang? Meng Jingren, ibumu membesarkanmu itu kewajiban. Apa hubungannya sama aku? Rumah ini peninggalan orang tuaku untukku. Jangan sok moralis sama aku. Ayah, ibu, jangan bertengkar lagi ya. Xiaomin yang baik, ayah dan ibu gak bertengkar. Wah, Jingren ya? Tak kusangka setelah meninggalkanku, suaramu jadi rendah banget. Cari tukang bersih-bersih, pantas saja sopannya kurang. Gak ada sopan santun sama ibu, aku sedih lihatnya. Dia mana bisa disamain sama kamu, dia gak ada apa-apanya, lagi pula. Cuma bisa melahirkan anak perempuan buat keluarga Meng. Gak tahu dari mana pedenya, berani ngomong begitu. Sama aku? Wah, sarang burung. Aku mau minum sarang burung. Ini barang bagus, ayo cucu, cepat minum. Kamu tuh gak punya mata. Seluruh keluarga banyak yang makan. Gak bisa beli lebih banyak? Ini buat siapa? Lain kali beli lebih banyak. Sarang burung ini kubeli buat anakku biar sehat. Siapa yang suruh kalian makan? Ngomong apa sih? Xiaomin butuh nutrisi. Yaozu juga butuh nutrisi. Cucu, cepat minum, sarang burung ini bagus. Anak perempuan, gak bisa mencerna, gak usah minum. Terus dia bisa mencerna? Kenapa? Cucuku laki-laki, kuat, pasti bisa mencerna. Mama, berikan sarang burungnya buat kakak, nenek bilang. Nanti kalau ada makanan enak, cuma buat kakak. Sama anjing. Xiaomin, kamu satu-satunya harta Mama. Bukan sembarang orang bisa jadi kakakmu. Mama lain kali belikan sarang burung lagi buatmu. Mama punya hadiah lagi buatmu. Lihat, suka? Barang bagus ini cuma pantas buat cucuku, panjang umur. Kembalikan padaku. Bu, mana mungkin tukang bersih-bersih punya uang buat beli emas? Emas ini, menurutku palsu atau...
Kau benar-benar, Gu Anran. Kau berani mencuri uang anakku buat beli emas buat si sampah ini. Beraninya kau. Kau benar-benar keterlaluan. Apa yang kau omongkan? Ini aku beli pakai uangku sendiri. Kau pikir aku buta? Emas sebesar ini? Mana mungkin tukang bersih-bersih bisa beli? Bu, jangan marah. Mungkin saja kakak punya cara lain buat cari uang. Cara lain? Dasar perempuan bajingan. Pantas saja. Kau bilang kerja, tapi setiap hari nggak pulang. Bersih-bersih kok dandan? Eyo, nggak ke. Jangan-jangan kau keluar buat temani laki-laki hidung belang. Dan si anak haram ini, jangan-jangan anak dari laki-laki hidung belang. Benar juga. Xiaomin ini wajahnya mirip ibunya. Nggak mirip bapaknya. Apa yang kau omongkan? Meng Jingren, Xiaomin ini anak kandungmu atau bukan? Kau yang paling tahu. Bu, Anran gak mungkin melakukan hal seperti itu. Nak, lihat gembok emas ini. Berat sekali. Kalau nggak ada laki-laki lain, mana mungkin dia bisa beli? Nak, tetap pada pendirianmu. Lagian juga mau cerai. Berikan dia tuduhan ini biar dia pergi tanpa dapat apa-apa. Nak, gembok emas besar ini jangan sampai jatuh ke tangan si anak perempuan sampah ini. Kau yang putuskan. Anran, aku tahu kau seperti apa. Tapi ibuku sudah susah payah membesarkanku. Kali ini turuti saja keinginannya, berikan kalung ini pada Yaozu. Nah, baru benar. Si anak perempuan kecil ini memang nasibnya hina. Kalau dipakai, nanti mati muda. Barang yang kubeli buat anakku, kenapa harus diberikan ke orang lain? Kalau mau jadi orang baik, beli sendiri. Dan lagi, ini sudah kuberkati. Kalau kau berikan padanya, kau nggak takut dia celaka? Dasar perempuan sialan. Berani-beraninya kau mengutuk cucuku. Meskipun kau tidak suka Yaozu, jangan seperti ini. Membicarakan anak kecil. Memang benar ibu tiri itu sama saja. Kalau kau benar-benar tidak bisa menerima Yaozu, aku akan bawa dia pergi. Jangan pergi, Roruo. Aku beritahu, cucu kesayanganku ini. Nggak boleh dia sakiti. Hari ini aku akan tunjukkan padanya. Keku tengku. Aku tampar dia sampai mati. Jangan pukul ibuku. Xiaomin, kamu tidak apa-apa? Meng Jingren, ibumu sudah seperti ini. Kamu mau urus atau tidak? Anran, ayahku sudah meninggal sejak lama, ibuku sendirian. Dengan susah payah membesarkanku, tidak bisakah kamu sedikit lebih sabar? Lagi pula, ibuku hanya pura-pura, kalau dia benar-benar marah. Seberat apa sih? Tidak bisakah kamu tahan saja? Tahan? Aku jarang di rumah. Kalian begini merawat Xiaomin? Keluargamu, aku benar-benar mengerti sekarang. Xiaomin, ayo kita kembali ke kamar. Xiaomin kenapa? Ini kamar ibuku, nenek bilang. Kamu harus tidur dengan anjing. Kamu harus tidur di sana. Apa katamu? Kalian berani menyuruh Xiaomin tidur di kandang anjing? Teriak-teriak apa? Lihat rumah kita. Hanya ada beberapa kamar. Roruo kan tamu, tentu harus dapat kamar sendiri. Jadi, hitung-hitungannya, hanya gadis kecil ini yang bisa pindah. Lagi pula, tidur di sana tidak akan mati. Anjing peliharaanku, bersih dan sehat, tidur di sana. Tidak akan menyiksanya. Anran, begini, Roruo ini baru sembuh dari leukemia, jadi perlu pindah ke rumah kita. Untuk sementara, memulihkan kesehatan, sekalian menemani Yaozu. Meng Jingren, beginikah caramu memperlakukan anak kandungmu sendiri? Kamu setiap hari, tidak habis-habis ya? Nanti aku belikan tempat tidur lipat untuknya di ruang tamu. Biar dia tidur di sana, dia kan perempuan. Pasti akan menikah, tidak perlu di rumah. Khusus menyiapkan kamar untuknya. Dasar binatang! Salahku semua, salahku, karena tubuhku terlalu lemah. Tidak tahan angin, jadi menyusahkan Xiaomin. Kakak Anran, kalau kamu tidak senang, pukul atau marahi aku saja. Kenapa memukul Jingren? Kalau begitu, malam ini aku pindah saja, tidak usah. Roruo, kamu tidak perlu pergi, seharusnya mereka berdua yang memberi tempat untuk kalian. Pergi dari rumahku. Wanita gila, berani-beraninya menyentuh cucuku. Kamu mau memberontak? Rumah ini diberikan orang tuaku untukku. Tidak ada hak kalian untuk menentukan. Apa maksudmu? Kamu hila Guanran. Mengusir kami dari rumah? Kamu mengusir ibu mertuamu sendiri. Itu tidak berbakti. Awalnya aku membawanya ke sini berharap hubungan ibu mertu dan menantu bisa rukun. Tapi ternyata seperti batu di jamban, bagaimanapun juga. Tetap bau dan keras. Ini rumahku. Aku berhak menyuruh kalian pergi. Cepat pergi. Jangan paksa aku memanggil sapam. Kamu pikir punya rumah itu hebat? Kamu juga pergi. Anran, sudah cukup. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Sampai kapan kamu mau berbuat onar? Apa kamu ingin? Tetangga-tetangga tahu kalau kamu ini wanita jahat? Aku wanita jahat? Saat mereka mengganggu Xiaomin, kamu tidak melihat? Itu hanya permainan anak-anak. Bagaimanapun juga,
Mereka adalah saudara kandung dari ayah yang sama. Aku akui, ibu memang agak memanjakan Yaozu. Tapi, bukankah ibu kasihan karena dia tidak punya kasih sayang ibu sejak kecil? Jadi wajar kalau sedikit dimanjakan, kan? Begini saja. Besok, begitu aku menemukan rumah, aku akan mengantar mereka pergi. Boleh kan? Malam-malam begini. Mau suruh mereka pergi kemana? Aku tidak suka ada orang asing di rumah. Besok mereka harus pergi. Aku tidur satu kamar dengan Xiaomin, kamu tidur di sofa. Baiklah, baiklah. Sakit tidak? Tidak sakit, Mama. Kenapa ayah dan nenek tidak menyukai Xiaomin? Apakah karena Xiaomin belum cukup baik? Xiaomin tidak salah. Hanya saja ada orang-orang yang tidak pantas menerima kebaikan Xiaomin. Xiaomin sudah sangat dewasa. Kalau begitu, bisakah kalian berdua berhenti bertengkar? Aku tidak ingin kalian bercerai. Bodoh sekali, ini urusan antara Mama dan Papa. Ingat ya, Mama akan selalu mencintaimu. Sudah, tidur sekarang. Mama mandi dulu, ganti baju, lalu temani kamu tidur. Baju tukang kebersihan ini benar-benar memberiku pelajaran yang berharga. Ini bukan celana dalamku. Meng Jingren, kamu berselingkuh. Jingren, Pelen. Kamu tidak takut ketahuan oleh Guanran? Takut apa? Dia bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Berhak apa dia mengaturku? Meng Jingren, kamu benar-benar membuatku jijik. Berselingkuh dengan mantan istri di depan mataku sendiri. Jingren, kamu harus segera akan dipromosikan jadi wakil direktur. Dia nggak pantas buat kamu. Sebenarnya dulu, waktu aku cerai sama kamu, itu benar-benar terpaksa. Selama ini, aku nggak pernah bisa move on dari kamu. Aku tahu, kamu adalah cinta pertamaku. Dulu kalau bukan karena dia punya rumah, aku nggak akan nikah sama dia. Sekarang, dia cuma tukang bersih-bersih, nggak pantas sama aku. Terus, kapan kamu cerai sama dia dan nikah lagi sama aku? Anak kita butuh keluarga yang utuh. Tenang aja, begitu pengumuman promosiku keluar, langsung aku usir si wajah kuning itu. Jingren, kamu harus pastikan dia pergi tanpa bawa apa-apa. Rumah kita ini kan rumah di area sekolah, susah dicari. Ini harus kita simpan buat Yaozu. Tentu saja, Guanran cuma melahirkan satu anak perempuan, aku nggak akan kasih dia apa-apa. Meng Jingren, kalian sekeluarga bener-bener nganggap aku lemah ya. Sayang, kamu di dalam? Ada apa? Kamu lihat baju tidur pinku nggak? Aku nggak nemu. Oh, aku nggak terlalu perhatian, aku keluar sekarang. Bantu kamu cari ya. Kalau kalian nggak punya hati, jangan salahin aku balas dendam. Meng Jingren, masa kejayaanmu sudah habis. Jingren, katanya promosi kamu jadi wakil direktur ini ada orang kuat yang backup. Keren banget. Keren atau enggak, kamu kan udah tahu semalam. Jahil, terima kasih para dewa. Terima kasih ayah anakku. Udah kasih aku anak yang pinter banget. Sekarang keluarga kita bakal jadi kaya raya. Aduh, kaget banget. Kok baru bangun sih? Udah siang, sarapan juga nggak disiapin. Gini cara jadi istri? Kamu ngapain di situ? Jadi patungnya. Sebentar lagi anakku mau ajak kita beli baju dan perhiasan baru. Kamu nggak usah ikut, di rumah aja. Kerja yang benar. Jaga anjingku, jangan harap anakku mau ajak kamu. Meng Jingren, aku bukan pembantu kalian. Kalau mau dilayani, dia lebih bisa dariku kan. Kakak Anran, ada apa yang aku lakuin? Sampai kamu nggak senang? Kamu kenapa sih, pagi-pagi? Marah-marah sama Rorwo? Numpang hidup harus tahu diri, nggak tahan ya pergi. Terus kenapa kamu pakai bajuku? Dia pakai kenapa? Dia pakai lebih cantik daripada kamu. Lagi pula, nanti anakku akan bawa kita beli baju dan perhiasan baru. Baju dan perhiasan baru, beli yang baru. Siapa yang mau yang lama ini? Meng Jingren, hari ini kamu harus mengantar email untuk mereka. Kalau tidak, kamu ikut mereka pergi. Aduh, aku sedang sibuk persiapan pesta promosi. Ibuku ingin melihat kesuksesanku langsung. Setelah pesta promosiku selesai, aku akan mengantar mereka pergi, oke? Setelah aku dapat promosi, langsung cerai denganmu. Jangan banyak bicara, Yaozu. Ayo, kita pergi jalan-jalan. Hai Azeng, siapkan mobil untukku. Sambil bawa surat promosi Meng Jingren. Bawa untukku. Nak, ini surga ya? Banyak sekali emas. Ibu, pelan-pelan, jangan sembarangan pegang. Jaga image. Aduh, kenapa nok?
Kamu kan calon wakil direktur grup. Aku ibumu, nanti aku jadi VIP klien besar di sini. Siapa yang berani menghina aku? Menghina aku berarti menghina klien besar. Percaya diri nak, kalau bicara soal hina. Yang paling pantas dihina adalah Guanran yang bau toilet itu. Besok pesta promosimu, bawa. Roro ikut. Dia kan istri utama cucu pertama keluarga kita. Kalau dia tidak pergi siapa lagi? Aduh, aku sekarang sangat bahagia. 4 orang keluarga berkumpul seperti ini, impianku. Roruo, tenang, setelah aku dapat promosi. Aku akan cerai dengannya dan menikah lagi denganmu. Baik. Direktur, apa kita harus? Tidak perlu, biarkan mereka senang dulu. Semakin senang sekarang, nanti semakin sedih tangisannya. Ini, dan itu juga. Semua keluarkan biar aku lihat. Nenek, ini semua. Mau dikeluarkan semua? Kamu ini pelayan apa maksudmu? Kamu tahu aku siapa? Anakku calon wakil direktur grup. Aku ibunya, kalau kamu menghina aku, kamu akan kehilangan klien besar. Aduh cucu tersayang, lihat nenek pakai ini gimana? Nenek pakai apa saja cantik. Kamu juga pilih yang kamu suka. Keluarkan gelang giok ini, biar aku lihat. Maaf bu, gelang giok ini sudah dipesan. Kamu ini pelayan lucu ya, menantuku suka. Suruh keluarkan ya keluarkan, biar kami lihat. Orang lain bayar, seolah kami tidak bayar, ya kan? Jangan banyak bicara, keluarkan biar kami lihat. Kamu memang suka mengambil milik orang lain ya? Kenapa kamu datang? Bukannya disuruh bersih-bersih di rumah? Jaga anjingku dengan baik? Hari ini malah berdandan. Kamu cuma tukang bersih-bersih, mau dandan sebanyak apapun. Bisakah menghilangkan bau miskinmu? Apa? Toko ini milik keluargamu? Aku mau datang harus lapor dulu ke kamu? Kamu lihat baik-baik, ini toko emas, kamu sanggup beli. Kamu punya uang? Legipula, pesta promosi anak besok. Gak ada rencana bawa kamu. Bawa Roro saja sudah cukup. Lucu sekali. Pesta promosi suami nggak bawa istri, malah bawa mantan. Besok yang datang semuanya orang kaya dan terhormat. Kamu? Cuma tukang bersih-bersih, nggak punya status, nggak punya kedudukan. Buat apa kamu datang? Nggak malu mempermalukan diri? Tenang, aku nggak berniat datang. Kalaupun mau, nggak ada yang perlu malu. Selama ini aku yang bekerja keras menghidupi keluargamu. Rumah yang kita tinggali setelah menikah pun pemberian orang tuaku. Apa yang harusnya aku malu? Ternyata cuma gigolo. Mertua itu jelas-jelas mertua jahat. Dan cewek di samping pria itu, kelakuannya juga norak. Nggak kelihatan baik, kalian jangan ikut campur. Urusan orang lain. Mau aku panggil satpam buat usir kalian? Sapham, Sapham. Sok merasa di rumah sendiri. Jauhin orang kayak gini. Ibu, sudah, jangan ribut. Nanti dilihat orang kantor. Bagaimana kalau promosiku terganggu? Pulang nanti aku hitung denganmu. Roro, ayo cepat pilih. Habis itu pergi dari sini, jauhi si jalang ini. Sudahlah, yang aku mau sudah dibeli orang. Yang lain cuma barang pengganti. Aku nggak mau. Nggak bisa, hari ini harus beli ini. Dewa datang pun harus jual ke kita, istri wakil direktur. Pelayan, cepat bungkus gelang itu untuk kami. Kalau nggak melayani kami baik-baik, aku komplain. Sampai kamu dipecat. Nenek, komplainmu nggak berpengaruh. Gelang giok ini pesanan khusus Nona Gu. Nggak bisa dijual ke orang lain. Dia tukang bersih-bersih, sanggup beli? Jangan banyak bicara, cepat bungkus untukku. Maaf Nyonya, yang ini benar-benar nggak bisa dijual ke Anda. Ayo lihat semua. Menantu memukul mertua. Ayo beri aku keadilan. Teriak, teriak terus, nanti kalian yang diusir. Anran, kenapa kamu sekarang jadi? Nggak masuk akal begini? Nggak seperti Roruo. Lemah lembut dan berbakti. Jampun, Hingren. Lagi pula aku nggak butuh barang ini. Kalian berhenti bertengkar karena aku. Roruo, maaf sudah membuatmu tersinggung. Cuma sebuah gelang, perlu sampai segitunya? Anran, aku kasih tahu. Dulu Roruo memilih bercerai denganku. Karena dia kenal Kinia, nggak mau membebaniku. Aku sudah berhutang banyak padanya. Kamu relakan gelang ini untuknya, ya? Anggap saja sebagai ganti rugi dari kita berdua. Lucu sekali. Suamiku menyuruhku mengalah. Buat menebus mantan istrinya? Kamu waras nggak sih? Lagi pula, kalau kamu bodoh, jangan ajak aku ikut bodoh. Leukemianya beneran atau enggak, masih belum jelas. Menurutku dulu dia pergi karena lihat kamu jatuh miskin. Kamu jangan asal tuduh aku. Aku nggak asal tuduh, kamu sendiri yang paling tahu. Dan lagi, gelang ini hari ini, aku nggak akan mengalah.
Kenapa kamu melemparnya? Lemper, barang yang nggak bisa dipakai ibuku, jangan harap dipakai orang lain. Nak, hanya kamu yang benar-benar sayang sama ibu. Aduh, memang cucu kesayangan nenek yang paling hebat. Akhirnya nenek bisa balas dendam. Coba pakai sekarang. Nona, gelang ini terbuat dari giok kualitas tinggi impor luar negeri. Dibuat khusus dengan ukiran, harganya 350 juta. Bagaimana pembayarannya? 350 juta? Dia cuma tukang bersih-bersih. Mana mungkin beli gelang 350 juta, Nek? Setiap produk kami punya sertifikat keaslian. Asli 100%. Kalau nggak percaya, bisa panggil manajer kami. Itu juga karena dia nggak pegang baik-baik. Dia yang melempar, dia yang bayar. Baik, kebetulan ada CCTV di sini. Kita putar rekamannya pasti ketahuan. Oh, aku paham sekarang. Rupanya kalian berdua bajingan. Bersekongkol menjebak kami. Licik sekali kau. Dengar ya, kalau hari ini nggak selesai, aku suruh anakku cerai denganmu. Gu Anran, dengar baik-baik. Aku sebentar lagi jadi wakil direktur perusahaan. Gelar istri wakil direktur. Bukan sembarang orang bisa dapat. Nanti 350 juta itu apa? Kamu urus sekarang juga. Aku masih bisa mempertimbangkan hubungan kita dulu. Baik. Tanda tangan ini. Kamu mau cerai denganku? Selama ini aku memelihara anjing pun. Dia masih tahu mengibas-ngibaskan ekor. Tapi kalian sekeluarga, sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, aku akhirnya sadar. Kamu mau cerai? Aku akan memenuhi keinginanmu. Baiklah, cerai saja. Aku sudah lama tidak suka padamu. Perasaan itu harusnya saling timbal balik. Jingren dan ibuku tidak menyukaimu. Kamu tidak pernah introspeksi diri, lagi pula kamu sebenarnya hanya penggantiku saja, bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Urusan keluarga kami, tidak ada hakmu sebagai pelakor untuk ikut campur. Gu Anran, kamu gila ya? Aku justru sangat sadar, aku beritahu kamu. Dulu aku benar-benar buta oleh cinta. Aku menentang orang tuaku untuk menikahi seorang duda sepertimu. Selama ini ketulusanku benar-benar sia-sia. Perceraian ini pasti terjadi, anak akan jadi milikku. Aku justru sangat setuju. Aku beritahu kamu, sekarang aku sudah menjadi bagian dari kalangan atas. Anak yang lahir dari seorang petugas kebersihan sepertimu hanya akan menodai genku. Hewan sepertimu tidak layak menjadi ayah Xiaomi. Aku kasih waktu 2 hari untuk kalian pindah dari rumahku. Kalau tidak, hubungan kalian akan menjadi buah bibir semua orang. Wah, wanita yang sangat kejam ya. Jingren, kalau kamu tidak segera bercerai dengannya sekarang, bisa-bisa dia akan mengambil lebih banyak hartamu nanti. Wah, Roruo benar sekali, nak. Nanti kamu akan jadi wakil direktur grup dengan gaji jutaan per tahun. Satu rumah itu bukan apa-apa, cepat jauhkan diri dari wanita jalang ini, agar dia tidak bisa mengambil keuntungan lagi, uangmu. Nanti harus disimpan untuk cucuku. Rumah di kawasan sekolah itu seharusnya separuhnya jadi milikku. Kamu sudah untung sekarang, jangan ganggu aku lagi. Lebih baik kamu simpan perkataan itu untuk dirimu sendiri. Azeng, bawa barangnya ke sini. Akhirnya keluarga kita terbebas dari 2 beban ini. Nok, setelah jadi wakil direktur, ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Wah, satu rumah bukan apa-apa, kita beli 35 unit sekaligus. Biar jekezau. Ibu tenang saja, minimal 200 meter persegi. Wah, anakku benar-benar sukses. Kalian benar-benar mengigau. Direktur utama, surat penunjukan Meng Jingren ini sudah dicabut. Direktur utama. Wah, jangan mengigau di sini. Kalau kamu direktur utama, aku adalah Ratu Surgawi. Meng Jingren, ibumu kurang pengetahuan. Tidak mengenali surat penunjukan, kamu seharusnya tahu kan? Kok kamu bisa punya surat penugasan? Berikan padaku. Bukannya kamu ingin tahu siapa yang mengakuisisi perusahaan? Siapa yang menaikkan jabatanmu sebagai wakil direktur? Hari ini akan kuperkenalkan orangnya. Mau ketemu ya ketemu aja. Emangnya kamu Jia? Seperti yang kalian lihat, akulah orangnya. Jadi kamu yang membeli perusahaan kami diam-diam itu. Bos besar? Makan dari piringnya, habis makan menghina ibunya. Naik jabatan karena istri. Berani selingkuh lagi. Sang kehina. Dasar tukang jualan. Kamu ngomong apa sih? Nenek sumpal mulutmu jah. Ibu Jingren. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Gu Anran ini cuma petugas kebersihannya nyapu toilet. Jangan sampai kalian terpengaruh oleh selembar surat penugasan di tangannya. Siapa tahu itu cuma fotokopian dari mana saja. Coba kalian ingat, tadi malam kami semua lihat dia pulang pakai baju cleaning service. Kita semua lihat kan? Ayo betul. Nah, jangan sampai kita dibohongin. Dia cuma tukang bersih-bersih. Atas dasar apa bilang diri direktur? Aku paham sekarang. Pasti karena kamu merasa tidak terima. Diceraikan pria sukses dan hebat sepertiku, jadinya tidak terima. Tapi tidak perlu cari artisan. Buat akting jadi direktur cuma untuk balik aku kan? Cara-cara rendahan.
Kalian ngomong apa sih? Surat penugasan di tangan direktur kami ini asli. Hanya satu-satunya. Kata kamu asli ya asli? Siapa percaya? Surat kenaikan jabatan persis aslinya, orang biasa mana bisa dapat. Mengkingkah? Anran, kalau memang tidak bersalah, berikan padaku. Mau ya? Untuk apa aku harus membuktikan keasliannya padamu? Bu Anran, kamu benar-benar gila. Aku justru sangat sadar, Meng Jingren. Ku beritahu, akan kuhancurkan masa depanmu. Kupotong semua jalan mundurmu. Panapu sepertimu. Pantas menderita selamanya. Dasar perempuan licik. Berani mengutuk anakku? Kizobek wajahmu. Semua ini konsekuensi yang pantas untuk kalian. Ini stempel resmi perusahaan. Tidak mungkin. Kalau kamu direktur, selama menikah bertahun-tahun, mana mungkin aku tidak tahu? Seharusnya kamu tahu. Untungnya aku menyamar jadi cleaning service. Baru sekarang aku sadar wajah aslimu, aku bisa berhenti rugi tepat waktu. Jingren, jangan tertipu oleh perempuan jalang ini. Kamu sekarang cepat telepon perusahaan. Cek apakah dia menipumu, kalau dia bohong. Cepat telepon untuk menangkapnya. Betul, telepon perusahaan. Halo, Meng Jingren. Berani sekali kamu menghina direktur Gu yang membeli perusahaan. Kamu sekarang langsung ke perusahaan untuk mengurus resign. Kamu dipecat. istri, kamu ternyata benar-benar direktur utama? Istri, aku salah. Lihat, menantu, ternyata kamu punya kekuasaan besar. Harusnya kasih tahu ibu dari dulu. Istri, Jangan panggil aku begitu, jijik. Meng Jingren, jangan kira kariermu lancar. Karena kemampuanmu, itu semua karena aku. Di belakang membantumu, aku bisa memberimu segalanya. Aku juga bisa menarik kembali segalanya. iya, istri aku tahu salah, pukul aku. Asal kamu tidak marah, pukul aku sepuasnya. Ayo, pukul. Memukulmu saja aku jijik, kotor tanganku. Dengar ya, orang tuaku benar, pria lemah seperti kamu tidak bisa diandalkan. Untung aku sembunyikan identitas bertahun-tahun, baru bisa melihat wajah aslimu. Istri, aku benar-benar tahu salah. Kalau kamu punya kekuasaan, harusnya kasih tahu dari dulu. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu begitu. Aku cinta kamu. Aku juga cinta Xiaomin. Oh ya, Xiaomin. Dan Xiaomin butuh keluarga yang utuh. Xiaomin, berani kamu sebut nama Xiaomin? Ibumu menyiksa Xiaomin, menghina aku. Apa sikapmu? Kamu dengannya di depan mataku. Selingkuh, merencanakan rumahku. Bukannya wajahmu seperti ini kan? Bagus cerai, pria brengsek selingkuh seperti kamu. Keluar tanpa harta, masih terlalu murah. Aku dengannya cuma main-main, yang aku cinta cuma kamu. Ibu, Jingren, jangan tertipu olehnya, dia kaya raya. Tapi menipu kalian tanda tangani perjanjian cerai. Ini harta bersama kalian. Apa perjanjian cerai? Tidak sah, Anran, cepat. Ambil perjanjian cerai, hancurkan. Aku baru tahu, kenapa kamu sekarang. Tiba-tiba ingat urusan cerai, ternyata begini. Kamu ternyata berniat begitu ya? Aku kasih tahu, perempuan jalang, tak peduli kamu punya berapa banyak uang. Sekarang kamu sudah menikah masuk keluarga Meng, semua barangmu. Ada bagian untuk anakku. Mau monopoli? Jangan mimpi. Menurutku, posisi direktur utama harus diberikan kepada Jingren, betul. Ngapain jadi wakil direktur, langsung jadi direktur utama saja. Cepat, sekarang serahkan perusahaan ke anakku. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti mengganggu. Aku pernah lihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah lihat orang. Sekurang ajar kalian. Hitam di atas putih. Meng Jingren, kamu sudah tanda tangan dengan jelas. Masih mau ingkar janji? Berikan itu padaku. Kejahatan akan dibalas kejahatan, ini karma kalian. Daripada ribut denganku, lebih baik pikirkan. Bagaimana kalian akan mengganti gelang itu? Sayang Sai. Dasar sampah lelaki, pergi. Sayang, aku benar-benar mencintaimu. Apa kamu? Mau Xiaomin tidak punya ayah? Mau Xiaomin jadi bahan gunjingan orang? Xiaomin punya ayah brengsek sepertimu. Baru akan jadi bahan gunjingan, aku kasih tahu. Perlakuan kalian pada kami, aku harap kalian masuk neraka. Kenapa sih? Kamu kan kaya. Bantu aku ganti rugi kenapa? Bantu? Baiklah, Satpam. Mereka ini merusak gelang giok 350.000. Kalian awasi baik-baik. Bu Anran, kamu kejam sekali. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lepaskan. Aku orang tua, hati-hatiku santet kalian. Meng Jingren, ini semua karma. Kalian anjing penjaga ini, aku ini ibunya direktur utama. Nanti kalian akan kena batunya. Aduh Jingren. Sekarang gimana ini? Gak naik jabatan malah dipecat. Sekarang malah harus keluar tanpa bawa apa-apa. Masa depan.
Anak kita nanti menderita dong. Jingren, gini aja deh. Cepat kamu kejar dan bawa pulang kakak Anran. Nikah lagi atau enggak, aku gak peduli. Yang penting kamu tetap kasih aku uang tiap bulan seperti dulu. Lihat tuh, Roruo lebih mengerti keadaan. Nak, ibu kasih tahu, pertengkaran suami istri gak perlu dibawa tidur. Kalau susah dibujuk, apa susah diajak tidur? Kalau dia gak datang, kamu yang datangi dia. Nak, ibu kasih tahu. Perempuan selain suami, paling peduli sama anak. Ibu kasih tips. Bagaimana mungkin anak itu hilang? Maaf Pak Direktur, saya hanya menerima telepon sebentar. Nona Xiaomin tiba-tiba menghilang. Lapor polisi, cepat lapor polisi. Mama, Xiaomin. Siapa yang menyuruhmu membawa anak itu pergi? Aku ayahnya. Aku mengajak Xiaomin jalan-jalan. Bukankah itu seharusnya? Mama, hari ini ayah menjemput Xiaomin pulang sekolah. Xiaomin sangat senang, oh ya. Hari ini aku dan ayah juga membelikanmu bunga. Ini aku dan Xiaomin. Khusus memilihkan untukmu, suka tidak? Anran, aku akui. Apa yang kulakukan sebelumnya salah. Demi anak, maafkan aku. Ampuni aku. Mama, kamu dan ayah bertengkar lagi. Tidak, Xiaomin. Anran, kamu mau membuat Xiaomin sedih. Membuatnya di depan guru dan teman-temannya. Tidak bisa angkat kepala. Azeng bawa anak ke mobil dulu. Xiaomin, Mama menyusul nanti. Kamu ke sini. Meng Jingren, kita sudah janji hari ini urus perceraian. Ngomong apa di depan Xiaomin? Aku ayah Xiaomin. Aku bicara dengannya tidak boleh. Kita sudah tanda tangan perjanjian, Xiaomin untukku. Sudah Anran, suami istri tidak boleh simpan dendam. Lagi pula meski kita cerai. Bisa rujuk lagi. Tidak tahu malu. Meng Jingren, kamu tidak punya malu. Sudah-sudah, aku tahu kamu cemburu. Aku dan Roruo. Aku bersumpah, mulai sekarang. Dia tidak akan muncul di depanmu, aku akui. Dulu aku pernah kembali dengan Roruo. Tapi sekarang aku sadar. Aku hanya ingin hidup tenang denganmu, Mama juga bilang. Kita sudah punya Yaozu. Kamu tidak bisa lahirkan anak laki-laki juga tidak apa. Kamu mau akali aku, nanti harta. Semuanya untuk anakmu ya? Kalau gitu nanti kita nerusin keturunan. Nanti pas tua juga ngandelin Yaozu ya. Xiaomin itu cewek. Dia kan nanti juga nikah, lagian kamu bisa langsung jadi ibu tanpa sakit. Gak enak apa? Meng Jingren, otak lo ada masalah ya? Sakit ya ke rumah sakit, jangan bikin jijik di sini. Aduh, aku udah merendahkan diri buat bikin kamu senang. Kamu mau apa lagi sih? Aku suruh kamu pergi jauh-jauh, jangan pernah muncul lagi. Di depan aku sama Xiaomin. Oke, kamu emang masa cerai ya? Saham perusahaan bagi setengah, terus. Ibuku pengen tinggal di villa, beliin dia villa pemandangan laut. Sama beli satu rumah mewah buat anakku nanti nikah. Meng Jingren, emang bener anak ibumu sih, tebal muka banget. Rakusnya persis kayak ibumu. Ngapain aku nafkahin sekumpulan vampir kayak kalian? Ngapain? Soalnya kita seharusnya bisa hidup mewah. Tapi kamu sembunyiin terus, bikin kita tinggal di rumah jelek. Ini namanya nikah tipu, tahu gak? Kamu harus ganti rugi. Ganti rugi moral buat seluruh keluarga. Muka keluarga kalian emang lebih tebal dari tembok kota. Dengar ya, jangan harap dapat sepeser pun dariku. Ini kamu yang maksa. Anran, ibuku benar, kita kan suami istri. Suami istri harusnya ngelakuin hal yang seharusnya. Nanti pas kamu lahirin anak lagi buat aku. Lihat deh gimana kamu bisa ninggalin aku. Guanran, berhenti. Bu, Nak, kepala kamu kenapa? Bu Anran jangan sampai kabur. Kalau dia lapor polisi, kita hancur semua. Sepetin kijer dong, kamu duluan. HP kok gak ada baterai? Tangkep dia, jangan sampai kabur. Loh siang bolong kok rampas HP orang? Rampas HP nenek-nenek, kurang ajar banget. Kelihatannya rapi.
tapi kerjanya kayak maling. Jangan sampai dia pergi. Tangkap dia, tangkap, jangan sampai kabur. Aku bukan maling, itu dia penculik. Mereka mau kasih obat terus perkosa aku, ini HP aku sendiri. HP aku habis baterai, percaya deh. Aduh, maling HP aku, terus dimatiin pula. Nih lo, hari ini aku gebukin lo sampai mati. Loh, katanya dia maling HP kamu, dia bilang kamu penculik. Apa yang terjadi? Istri. Cepat ikut aku pulang. Aduh, ini menantuku, dia agak ada sedikit masalah, setiap hari suka mencuri. Suka mencuri HP dari rumah, lihat. Hari ini dia mencuri HP anakku lagi. Bahkan kepala anakku sampai terluka, lihat. Lihat kepalanya itu. Jangan dengarkan omongan mereka ingin menculikku. Tolong, bantu aku laporkan ke polisi. Semuanya lihat, kalian lihat. Ini foto pernikahan kami, dia benar-benar istriku. Dia lagi marah-marah sama aku, benar kok. Maaf ya semuanya, sudah merepotkan. Adik, bicaralah baik-baik. Cepat bawa suamimu ke rumah sakit. Lihat, ini harus dijahit beberapa kali. Ayo cepat bawa aku ke rumah sakit. Aku bukan istrinya, kami sudah cerai. Aku punya surat cerai. Kamu, Istri, kamu kambuh lagi, aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku menceraikanmu. Ini, maaf ya semuanya. Istriku agak bermasalah kejiwaannya. Mas, kamu harus lebih waspada. Orang yang punya masalah jiwa seperti ini, kalau dilepas bisa melukai orang lain, gimana? Saudara, cepat bawa istrimu pulang. Jangan biarkan dia keluar lagi sembarangan. Aduh, tidak, aku tidak gila, aku mohon pada kalian. Percayalah padaku. Kami benar-benar sudah cerai. istri maafkan aku. Maaf aku tidak merawatmu dengan baik, maaf ya istri, Bu. Cepat bawa dia pulang minum obat. Ayo pulang kita minum obat, ayo, lepaskan aku. Kak, aku mohon, tolong selamatkan aku, lepaskan aku. Kenapa kamu melempar aku? Kamu sakit, obati saja. Kenapa melempar aku? Kak, maaf, aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku mohon, bantu aku laporkan ke polisi. Kamu benar-benar orang gila. Kalian tunggu di sana, jangan pergi. Aku akan laporkan ke polisi sekarang. Kalian bantu aku laporkan dulu, aku akan telepon. Tidak boleh, jangan laporkan. Kalian lihat. Dia tidak berani laporkan, hanya orang yang bersalah yang takut polisi. Kalian sekarang percaya apa yang aku bilangkan? Kok nggak mau polisi datang? Kalian beneran penculik ya? Iya nih, sekarang kelihatannya cewek ini nggak pura-pura deh. Tahu orang tapi nggak tahu hatinya, pasti ada rahasia di balik ini. Sekarang banyak orang yang udah gila. Bisa aja dia beneran mau jual istri. Aduh, kok kalian nggak percaya sama kami sih? Percaya sama omongan orang gila. Lo kenapa polisi nggak boleh datang? Kalau polisi datang, dia langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak gitu. Iya, bagaimanapun juga dia istriku. Aku sayang istriku, masa ya aku tega? Biarin dia menderita di tempat kayak gitu. Bang. Uangnya aku gantiin ya, udah pada bubar aja. Iya pada pulang aja, bubar-bubar. Tapi dia kelihatannya nggak bohong deh. Mending kita lapor polisi aja. Sobat, ini urusan keluarga kami. Lapor polisi palsu juga melanggar hukum. Mending nggak usah ribet, udah pada pergi aja. Puber. Jangan pergi. Nok, kamu nyetir. Hari ini Dewa aja nggak bisa nyelamatin dia. Bu, nggak usah banyak bacot, cepetan naik mobil. Menjingran, kamu kan cuma mau uang. Berapapun aku kasih. Sekarang baru tahu kasih uang. Dari tadi ngapain aja? Nok, tangkap dia bawa pulang. Kamu bisa warisi perusahaannya. Nanti, kita bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Anran, kamu baik ya, dengerin kata-kata. Kalau nurut, kamu nggak bakal banyak menderita. Nurut ya. Naik mobil. Kamu, Ibu, Xiaomin. Naik mobil, kamu naik mobil. Direktur, kalian ngapain? Nak cepetan pergi, putar balik. Kali ini jangan sampai si Jalang ini kabur. Kalau nggak, kita semua hancur. Ibu, Xiaomin jangan dekat-dekat. Xiaomin. Jalang, kali ini kamu teriak sekeras apapun nggak ada yang bakal nyelamatin kamu. Yaozu, kamu berhenti. Ibu, kamu ngapain? Yaozu, Xiaomin, peganglah. Xiaomin. Aku ibumu, cepat buka matamu lihat ibu. Xiaomin.
Cepat bawa ke rumah sakit, cepat. Ja. Yaozu kuku sayang. Gak apa-apa, gimana kabarnya? Hasil pemeriksaan keluar, untungnya hanya luka luar. Gak terlalu parah. Untungnya si Edu kecil itu menahan untuk Xiaomin. Dia mungkin terluka cukup parah, keluarga Meng pantas dapat balasan. Serves them right. Pelangkan. Lukanya lebih parah dari dia, pergi ke sebelah dulu untuk diobati. Xiaomin sayang, ibu pergi ke sebelah dulu. Tunggu ibu di sini, ibu segera kembali. Tolong jaga anakku sebentar. Yaozu, buah hatiku. Aduh, kamu jangan sampai kenapa-napa, Yaozu. Keluarga mohon tunggu di luar. Kok sampai harus operasi? Zhuangruo, dia pergi kemana sih? Suruh dia jemput anak. Bagaimana bisa dia biarkan Yaozu lari sendiri? Dan juga Guanran. Guanran si jalang itu. Kalau Yaozu sampai kenapa-napa, aku pasti bunuh dia. Semoga cucuku selamat, selamat. Dokter, cucuku gak apa-apa kan? Gimana kabarnya? Anaknya patah tulang karena kecelakaan, gak terlalu parah. Tapi terdiagnosis leukemia, sekarang butuh transplantasi sumsum tulang segera. Keluarga silakan periksa kecocokan dulu. Leukemia? Kok bisa? Iya, tiba-tiba aja kok bisa kena leukemia? Gak mungkin, cucuku aku rawat baik-baik, gemuk sehat. Kok bisa kena leukemia? Pasti kalian ini. Dokter jahat, mau cari uang dari aku, bohong ya? Lepaskan. Aku paham perasaan keluarga. Tapi ini rumah sakit, kok bisa menuduh sembarangan? Mau selamatkan anak atau tidak? Kalau mau, cepat periksa kecocokan. 58.000? Mahal banget. Waktu itu Yaozu jatuhkan gelang. Uangnya sudah habis buat ganti rugi. Nak, cepat cari cara. Yaozu adalah satu-satunya penerus keluarga kita. Yaozu kalau tidak bisa bertahan, aku juga tidak bisa hidup. Bu, ayo kita tes kecocokan dulu. Aku akan telepon Roro lagi, kalau tidak bisa. Guanran masih punya uang. Sayang sekali, kalian semua tidak cocok. Kukuku Zeyang, harta karungku. Kamu mau nenek hidup bagaimana? Kalau Zhuangruo, dia mati di mana sekarang? Suruh dia datang ke sini. Nomornya tidak bisa dihubungi. Kalau anak ini punya saudara atau kakak adik, peluang kecocokan masih tinggi. Ayah, panggil Xiaomin. Suruh dia donor sumsum tulang untuk cucuku. Mereka saudara kandung, pasti bisa. Dia ada di rumah sakit. Cepat cari dia. Tidak pantas, Xiaomin masih kecil. Lagi pula, kalau Guanran tahu, dia pasti akan melawan. Apa pantas tidak pantas, hari ini siapapun yang datang harus donor sumsum tulang untuk cucuku. Suruh dia donor sumsum tulang untuk cucu satu-satuku. Itu kehormatan besar, itu rezekinya. Kamu tidak dengar kata-kataku ya? Kamu tidak dengar, kamu tidak berbakti. Baiklah, aku pergi sekarang, oke? Kita cari ibu sekarang, ya? Berhenti. Ambil sumsum tulang Yaozu, cepat ikut aku. Jangan, ayah tolong aku. Bukan, kenapa kamu bisa mengambil anak orang? Ini cucuku sendiri, aku neneknya. Dia akan donor sumsum tulang untuk cucuku, jangan ikut campur. Tidak boleh, sebelum ibunya datang. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Kamu tidak tahu malu, menghalangi nyawa cucuku. Nyawamu tidak berharga, jangan ikut campur, ayo pergi. Jangan, ayah tolong aku. Meng Xiaomin, itu kakakmu sendiri. Kamu tidak boleh egois, tahu tidak? Ayo. Kamu kenapa? Anakku mana? Tadi ada orang bilang, itu neneknya mau suruh anak donor sumsum tulang untuk kakaknya. Langsung bawa anaknya pergi. Dokter, ambil sumsum tulangnya, selamatkan cucuku. Kalian siapakah anak ini? Donor sumsum tulang. Perlu persetujuan orang tua. Ayah, aku tidak mau. Xiaomin. Aku ayah kandungnya, aku setuju anak ini donor. Baik, kita perlu bawa anak ini periksa darah dulu. Keluarga tunggu di luar dulu. Cepat pergi. Ayah, tolong aku. Xiaomin. Bawa Xiaomin kemana? Xiaomin sedang periksa darah. Aku peringatkan kalian. Kalau berani sentuh Xiaomin sedikit saja, aku bunuh kalian, Meng Jingren. Xiaomin kan anak kandungmu sendiri. Yaozu juga anak kandungku. Kamu gak bisa tinggal diam, lagian. Xiaomin cuma diambil sedikit sumsum tulang. Ngapain pelit-pelit amat? Hari ini mau nggak mau harus diambil.
Direktur, Zheng, panggil polisi. Lapor polisi pun nggak bisa urusi urusan keluarga. Kakak beri adik sedikit sumsum tulang kenapa? Siapa yang berani ikut campur? Ayo semua nilai. Hanya karena ini ibu tiri. Saudara kandung satu ayah, cucuku sakit. Dia nggak mau anaknya ambil sumsum tulang selamatkan cucuku. Biasa dia pilih kasih ke anaknya, cuekin cucuku sudah biasa. Sekarang genting malah nggak mau tolong. Ibu tiri emang ibu tiri, tega banget. Ini kan nyawa manusia. Kalau ibu kandungnya tahu, pasti sedih banget. jangan dengar omongan sepihak, Nyonya Gu dan anaknya. Di keluarga ini yang jadi korban, mertua pilih kasih ke anak laki. Suami lemah pengecut selingkuh, bahkan anak kecil itu. Biasa suka semena-mena, sekarang susah-susah cerai. Mereka masih nggak berhenti. Apa ini keluarga suami? Ini sarang serigala. Lihat aja mertuanya nggak kelihatan baik. Biasa menyiksa mereka berdua sudah biasa. Pas gentil malah pura-pura kasihan, Panta. Urus aja sana. Lagi pula, orang ini selingkuh dengan mantan istri saat masih menikah. Mau menguasai harta Nyonya Gu, cara-cara licik. Pria selingkuh harus masuk neraka, apalagi selingkuh sama mantan. Keluarga ini nggak ada yang baik. Kamu yang hamil kok banyak omong. Awas anakmu nggak punya dubur, Gu Anran. Kalau hari ini kamu nggak suruh Xiaomin selamatkan cucuku, kamu sengaja bunuh orang, silakan lapor aku. Di pengadilan tanpa tanda tanganku sebagai ibu, siapa yang berani ambil? Sam tulang anakku. Anran, kamu bunuh satu nyawa. Kamu tanggung satu nyawa nggak bisa. Anran, Jangan paksa aku, kalau Tuhan mau ambil itu sudah takdirnya. Gunran, tolong suruh Xiaomin selamatkan Yao Zhu. Dia adalah satu-satunya penerus keluarga Meng. Dia cucumu, kenapa harus anakku yang menolong? Anran, selama ini kamu sibuk bekerja di luar. Aku yang merawat Xiaomin untukmu. Aku sudah berusaha keras, meski tidak ada hasilnya. Sekarang cucuku jadi begini, tolong selamatkan dia. Anran. Ibu benar. Ibu setiap hari susah payah merawat Xiaomin. Tidak ada hasil, tapi sudah berusaha keras. Sekarang saatnya Xiaomin membalas budi. Tamparan ini untuk ibumu. Tamparan ini untuk Xiaomin. Perawatan yang kalian bilang adalah saat aku tidak di rumah. Membuat Xiaomin berdiri di suhu 40 derajat. Tidak memberinya makan dan menyuruhnya tidur di kandang anjing. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menampung ibumu dan anakmu. Membuat anakku menderita begitu banyak. Tak kusangka ada orang yang begitu kejam. Menyiksa anak sendiri, tidak takut masuk neraka? Keluarga mereka tidak berbuat baik. Sekarang semua balasannya pada anak. Ini waktunya untuk apa? Kamu masih bicara hal sepele ini. Yang penting sekarang selamatkan anakku. Selamatkan anakku Yao Zhu. Ku beritahu, urusan anakku adalah yang terpenting. Siapa yang berani menyentuhnya, aku tidak terima. Cepat bawa anak pergi. Tidak boleh, kalau kamu berani bawa Xiaomin hari ini. Kecuali kamu menginjak mayatku. Kau pikir aku tidak berani? Anran, Yao Zhu juga sudah kau asuh bertahun-tahun. Pasti ada ikatan antara kalian. Tolong selamatkan Yao Zhu, aku mohon. Jangan terlalu kejam. Aku justru karena tidak kejam. Membuat kalian semuanya semakin menjadi. Sudah 7 tahun aku merawat. Tapi malah mendapat orang yang menganggap aku dan anakku sebagai musuh. Orang tak tahu terima kasih. Aku anggap tahun-tahun ini sia-sia. Anran, ibu bersujud padamu, aku tahu kamu marah. Ibu bersujud sebagai permintaan maaf. Tolong selamatkan Yao Zhu. Baik, kalau begitu bersujud, 3 langkah sekali, dari sini sampai pintu. Sampai aku puas. Kamu terlalu kejam. Benar, Anran. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu kejam. Ku beritahu, Meng Jingren. Ini masih jauh dari penderitaan anakku. Kalian tidak perlu berakting di sini. Selama aku di sini hari ini, siapapun tidak boleh menyentuh putriku. Orang tua tidak terhormat dan memanipulasi moral. Benar-benar orang jahat yang sudah tua. Untuk yang cantik, kami semua mendukungmu. Dalam hal ini, bukan siapa yang lebih menderita yang benar. Xiaomin, kamu baik-baik saja? Dok, darahnya sudah diambil kan? Apakah anakku sudah diselamatkan? Kedua anak ini sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana mungkin begitu kebetulan? Cocok untuk donor. Tidak ada hubungan darah, ini tidak mungkin. Mereka berdua adalah anak-anakku. Meng Xiaomin dan Meng Yao Zhu memang tidak memiliki hubungan darah. Kau ini Gu Anran, wanita jalang. Apakah dia anakmu dengan pria liar di luar? Selama ini, apa yang kau lakukan di belakang anakku? Apa yang kau omongkan? Bukan Meng Xiaomin.
Tapi Meng Yaozu, dia dan Anda serta Tuan Meng tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Bagaimana mungkin? Aku sudah merawatnya dengan penuh kasih sayang selama ini. Cucu kesayanganku, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Meng? Ini tidak mungkin. Zhuang Rorua. Wanita jalang, di mana kau mati? Apa yang terjadi? Begitu buru-buru memanggilku. Tadi HP-ku habis baterai. Kau, tadi di mana? Aku? Kakak dong. Bukankah kita sudah sepakat? Minggu ini bawa aku dan anak pergi. Meng Jingren si pecundang ini. Sekarang kantongnya lebih kosong dari wajahnya. Aku tidak bisa membiarkan diriku dan anakku menderita bersamanya. Kamar 402. Kau naik. Kita bicara baik-baik. Baik. Nak, ambil uang ini untuk beli sate tusuk. Lalu tunggu ibu di toko, ibu akan segera menyusul. Percayalah. Aku tadi ada urusan. Tapi begitu melihat Jingren menelepon, aku langsung datang. Ada apa? Apa yang terjadi? Siapa? Anakmu tertabrak mobil. Jelaskan padaku. Tadi dokter bilang, Yaozu tidak ada hubungan darah dengan keluarga Meng. Apa yang sebenarnya terjadi? Selama ini, apa yang kau lakukan? Yaozu adalah anak Jingren. Untuk apa melakukan tes DNA? Tadi dokter bilang, Yaozu terdiagnosis leukemia. Perlu tes kecocokan sumsum tulang, tapi kita semua tidak cocok. Apa yang sebenarnya terjadi? Leukemia. Ya, kamu pernah kena leukemia. Kamu yang menulari Yaozu? Tidak mungkin. Aku hanya bohong waktu itu. Kamu brengsek. Bohong tentang leukemia? Selama ini, apa yang kamu lakukan? Maafkan aku tentang anakku. Yaozu ini anak siapa sebenarnya? Katakan, apa yang kamu sembunyikan dariku? Jangan berisik. Ini rumah sakit, kalau mau ribut pulang saja. Tes kecocokan untuk anak ini harus dilakukan. Ini leukemia akut. Nyawanya bisa terancam kapan saja. Aku ibunya. Ambil darahku. Kalau begitu ikut aku untuk tes darah. Dasar pelacur. Katakan, Yaozu ini anak siapa? Aku tidak tahu. Tidak tahu? Yaozu bukan anak Jingren? Hanya sekali dengan pria itu. Tidak apa-apa. Dasar pelacur. Kau menipuku. Ya Tuhan, selama ini aku menyayangi Yaozu. Seperti cucu kesayangan, ternyata dia bukan. Darah keluarga kita. Dasar wanita bajingan. Kau dan pria hidung belang itu menipu kami selama ini. Aku tidak tahu, ternyata selama ini kami membesarkan anak orang lain. Dasar bodoh, bahkan menyakiti menantu dan cucu sendiri demi anak orang. Sanggup Handes. Dasar pelacur. Karma akan membalas perbuatan jahatmu. Ini pasti balasannya. Ini, bagaimana bisa begini? Tes kecocokan berhasil, segera bayar biaya pengobatan. 389.000. Berapa? 380.000? Kami tidak mau urus, ini anaknya, biar dia yang bayar. Bu, aku tidak punya uang dan kerjaan, mana bisa bayar? Yaozu ini terdaftar di kakak keluarga kalian secara hukum. Dia anak kalian. Bu, jangan tinggalkan dia. Lepaskan. Aku sudah bersabar selama ini, karena kau melahirkan anak laki-laki untuk keluarga kami. Aku baik padamu, tapi sekarang kau hianati kami dan mau aku selamatkan anak harammu? Hubungan darah sepenting itu? Kalian sudah membesarkan Yaozu selama ini. Tidak ada cinta sama sekali? Aku cinta. Sinta Panja. Aku hanya mau cucu kandungku sendiri. Jingren, kamu saja. Lihatlah Yaozu sudah memanggil. Kamu ayah selama bertahun-tahun ini. Anggap saja dia sebagai anak kandungmu. Selama kamu tidak bicara, tidak ada yang akan tahu. Pergi sana. Aku jijik. Aku tidak mungkin menyelamatkan si brengsek kecil itu. Aku masih bisa punya anak. Aku bisa punya anak. Dari keluarga Meng, tolong selamatkan Yaozu. Pergi sana. Aku jijik denganmu. Meng Jingren, kamu pikir kamu sendiri bersih? Jujur saja. Dulu aku bercerai denganmu karena kamu miskin dan manja pada ibu. Sempa. Kamu pikir aku kembali karena rindu? Jangan mimpi. Aku hanya melihatmu sekarang kaya. Kalau tidak, kamu tidak layak mengikat sepatuku. Ha! Dasar bajingan.
Bajingan, bajingan, bajingan. Meng Jingren, aku akan melawanmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Tidak baik. Dia berisiko stroke. Cepat beri pertolongan. Ibu, Anran, Anran, Anran. Ibu stroke, butuh banyak uang, dan juga si brengsek kecil itu, Yaozu. Biaya operasinya juga masih belum dibayar. Apa hubungannya dengan aku? Anran, aku tahu salah. Sebelumnya aku salah. Itu semua karena Zuang Rorwo. Dia menipuku. Kamu kan kaya, tidak masalah kan sedikit uang? Tolong bayarkan untukku, ya? Sekarang tahu salah? Sudah terlambat. Dan juga, berani-beraninya kamu minta uang padaku. Tuan Meng, lebih baik urusi dirimu sendiri. Bos Gu sudah menyewa pengacara terbaik. Sisa hidupmu, habiskan di penjara saja. Kamu melaporkanku? Gu Anran, atas dasar apa kamu melaporkanku? Kekerasan pada anak, pemerkosaan, penculikan di tempat umum. Semuanya cukup untuk membuatmu masuk penjara. Selama puluhan tahun. Aku ingatkan, jangan lupa. Perjanjian cerai sudah kurobek. Kita masih suami istri. Kalau kamu memenjarakanku, apa untungnya buatmu? Aku juga lupa memberitahumu yang kau robek. Hanya fotokopi. Aslinya masih ada di sini. Sepertinya kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Pergi ke penjara dan renungkanlah perbuatanmu. Xiaomin, katakan pada ibu. Kamu butuh ayah, kan? Ayah berjanji mulai sekarang. Hanya akan baik padamu, setuju? Kalau ayah tidak mau Xiaomin, maka Xiaomin juga tidak mau ayah. Pergi. Jingren, kau sendiri yang tidak bisa punya anak laki-laki. Masih menyalahkanku karena punya anak dengan orang lain, menuntutku ganti rugi. Aku habis-habisan denganmu. Hari ini cerah sekali ya. Direktur, rumah itu sudah saya jual. Rumah baru sudah dijanjikan, aku akan mengambil mobil. Kita lihat rumah bersama. Ibu, kita akan pindah rumah? Kenapa? Kita tidak tinggal di rumah yang lama lagi. Karena ibu dan Xiaomin akan memulai hidup baru, Xiaomin. Kamu sudah siap? Selama ada ibu, dimanapun adalah rumah Xiaomin. Ibu juga begitu.